Sekedar merefresh ya, kita punya situasi di mana seorang hakim MK dicopot di tengah jalan. Dan itu dinyatakan secara terbuka oleh salah seorang pimpinan DPR bahwa itu karena mereka menganulir keputusan politik dari DPR. Nah, kita kan 9 hakim MK itu 3 dari DPR, 3 dari MA, 3 lagi dari Presiden. Yang ditarik, yang dicopot di tengah jalan adalah Pak Aswanto, yang memang berasal dari DPR. Argumennya adalah seakan-akan wewenang itu ada di tangan DPR, karena dianggap DPR memberikan mandat kepada Pak Aswanto. Bahkan Pak Bambang Pacul menganalogikan ini adalah seperti penggantian direktur. Nah, ini yang keliru total, karena dalam hukum tata negara ini bukan soal pemberian kuasa dan juga bukan soal mandat. Ini adalah soal pengisian jabatan publik. Itu satu. Tapi ada aspek keduanya yang lebih khusus lagi soal kekuasaan kehakiman. Yang namanya kekuasaan kehakiman itu kemandiriannya adalah salah satu kunci utama dalam berlangsungnya negara hukum dan demokrasi. Kenapa? Kita masih balik ke teori-teori yang mungkin dari sejak kita SMP atau SMA mungkin paling tidak kita pelajari tentang trias politika Montesquieu. Dengan segala perkembangannya sekarang ya sudah ada artikel-artikel terbaru, tapi kan secara klasik kita tahu 3 kekuasaan itu dikonstruksikan secara filosofis, di mana kekuasaan kehakiman itu memang punya peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak hanya politik, karena itu dia punya aturan main yang berbeda dan juga independensinya itu jadi kunci utama. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, loh bagaimana mungkin sebuah lembaga tidak bisa diawasi? Bisa diawasi dan bisa saja hakim memang berhenti kalau perilakunya yang bermasalah. Seperti yang sudah kita sayangnya catat, yaitu Pak Akil Mokhtar dan Pak Patrialis Akbar, keduanya mantan hakim MK, keduanya dipenjara karena tindak pidana korupsi. Jadi memang wajar saja kalau itu berkaitan dengan perilaku. Yang menjadi masalah adalah jika putusan-putusan kekuasaan kehakiman, putusan-putusan lembaga yudikatif tidak disukai oleh pihak manapun, itu tidak boleh menjadi alasan untuk memberhentikan hakim-hakim itu. Nah, di situ tuh pembedanya. Tidak boleh sama sekali putusan yang disoal. Karena itu akibatnya hakim jadi berpikir, saya mau mutusin kayak apa ya? Bukan berdasarkan legal reasoning yang kuat, tapi jadinya berdasarkan ketakutan atau sebaliknya keinginan untuk mendapatkan keistimewaan dari pihak-pihak yang bisa memberikan keistimewaan itu yang jadi batas utama. Nah, itu satu ya tentang peristiwa terkini. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita adalah regresi demokrasinya itu sendiri. Kita punya situasi sekarang, teman-teman semuanya, ibu bapak sekalian pasti mengikuti mau tidak mau karena ada di semua media massa dan media sosial, paham bahwa satu contoh aja deh yang lagi heboh sekali, yaitu RKUHP, produk legislatif DPR dan pemerintah. Jangan lupa menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, pembuat undang-undang itu nggak hanya DPR sendiri, tapi DPR dan pemerintah. Itu kontroversinya banyak. Kemudian ada yang bilang, oh kalau gitu bawa saja ke MK. Secara arogan dikatakan seperti itu, dan itu jelas keliru sebenarnya, karena mengandaikan bahwa proses legislasi itu boleh semau-maunya karena toh ada MK gitu. Jadi MK seakan-akan jadi seperti keranjang sampah gitu ya. Ini saya mengistilahkan ini karena perilaku orang yang arogan itu ya. Jadi saya kira kita bisa melihat bagaimana mereka melihat MK, dan mereka juga mereka itu maksud saya politisi. Bisa berkata begitu karena mereka yakin
bahwa MK sudah berada di bawah kendali politisi. Benarkah MK di bawah kendali politisi? Bisa benar, bisa ya. Di atas kertas, saya kira itulah yang tengah terjadi. Karena tidak hanya Hakim Aswanto ini, kan kita bersuara seperti ini bukan kelompok pembela Aswanto. Ini adalah orang-orang yang peduli pada kemandirian kekuasaan kehakiman, karena Aswanto dicopot, yang terancam sebenarnya adalah 9 hakim MK itu. Karena mereka nanti akan mikir lagi, aduh ini saya batalin nggak ya undang-undang ini? Aduh saya nyatakan inkonstitusional nggak ya misalnya. Jadi berpikir ratusan kali sebelum memutus sesuatu yang sebenarnya mungkin secara penalaran hukum sudah terlihat, bisa dilihat secara objektif, tapi menjadi tidak objektif lagi. Dan tadi agak terlewat saya bahwa revisi undang-undang MK yang keempat kalinya sebentar lagi akan dibahas loh, Ibu Bapak dan kawan-kawan. Dan revisi itu betul-betul hanya untuk mengevaluasi hakim di tengah masa jabatannya. Jadi untuk mengaswantokan hakim-hakim lainnya, itu undang-undang MK sedang direvisi. Saya sudah baca draftnya, saya kira sudah beredar juga di beberapa WhatsApp grup tuh. Dan kami sudah diskusikan waktu itu para mantan hakim MK dan kemudian para akademisi dan organisasi non pemerintah diundang oleh pemerintah untuk mendiskusikan. Intinya adalah itu revisi itu usul inisiatif dari DPR. Jadi DPR sudah mengirim draftnya ke pemerintah. Pemerintah diminta mengirimkan daftar inventarisasi masalah. Kalau sudah mengirimkan, udah mulai dibahas tuh. Gitu. Jadi sistematis sekali, sehingga balik lagi ke yang tadi saya bicarakan, politisi merasa MK sudah berada di bawah kendali mereka. Walaupun saya kira kita harus bedakan antara yang di atas kertas dengan pilihan-pilihan personal 9 hakim itu. Kalau kita nggak bisa melihat MK itu satu, kemudian satu setuju atau tidak setuju, nggak bisa. 9 itu punya independensi dan kadang-kadang makanya keluar juga yang namanya dissenting opinion ataupun concurring opinion. Karena mereka memang boleh berpendapat berbeda-beda. Nah, jadi situasi yang tidak menguntungkan itu, saya balik lagi ke poin kedua saya tentang regresi demokrasi. Sebenarnya kan bisa saja dikoreksi oleh sebuah Mahkamah Konstitusi bila ia independen. Karena itulah gunanya ada Mahkamah Konstitusi, dia akan mengecek apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak. Tentu saja ada wewenang lainnya, tapi kita fokus ke situ dulu. Karena itu yang paling penting. Karena saya akan memberi contoh soal KUHP. Kita berargumen, saya juga baru terbit hari ini di majalah Tempo, kolom mengenai pandangan saya tentang inkonstitusionalitasnya RKUHP misalnya. Saya misalnya berargumen begitu. Dan itu argumen saya. Tapi dia hanya akan menjadi narasi di ruang publik. Argumen saya adalah hanya narasi di ruang publik. Karena saya bukan lembaga formal. Tapi siapa yang bisa mengoreksi yang punya akibat hukum yang pasti hanya Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bisa ngomong begitu, Mas Uceng bisa ngomong yang lain, Mas Agil bisa ngomong yang lain. Nah, bayangkan ketika Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengoreksi hal-hal seperti itu. Jadi makanya Ibu Bapak dan kawan-kawan di banyak negara itu seringkali memang hakim-hakimnya yang diutak-atik. Misalnya di Pakistan, saya kira sudah 12 tahun yang lalu ya, tapi sudah cukup lama ya, tapi ini sebagai contoh. Itu karena pemimpinnya otoritarian, maka hakim-hakimnya di Myanmar tentu saja ini juga lagi sedang ada junta militer. Itu juga tapi beberapa waktu yang lalu itu hakim-hakimnya juga buru-buru dipecat ketika akan memutuskan sesuatu. Karena bahkan para pemimpin yang otoriter akan buru-buru membungkam pengadilan. Karena pengadilanlah yang harusnya
bisa mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Nah, jadi bayangkan dalam konteks Indonesia yang sekarang, sebenarnya ini juga yang tengah dilakukan, walaupun secara halus. Kalau misalnya waktu di Pakistan yang tadi saya cerita, semua langsung dipecat begitu saja, gantikan langsung dengan orang-orangnya pemerintah yang otoriter. Kalau sekarang kan halus nih Hakim Aswantonya, tapi sebenarnya ancaman untuk kekuasaan kehakimannya berlangsung dan undang-undangnya. Nah, jadi saya ingin berhenti karena kita kayaknya lebih seru kalau kita nanti diskusi. Saya ingin berhenti dengan mengatakan begini. Saya udah cukup lama mencoba mengingatkan semuanya tentang fenomena autocratic legalism, yaitu cara pandang atau karakter autokratik yang lawannya dari demokrasi gitu ya, autokratik demokratik dan cenderung ke arah otoritarianisme, namun seakan-akan benar karena cara pandang yang legal. Makanya dibilang autocratic legalism. Jadi begitu banyak kerusakan-kerusakan yang karakternya otoritarianisme yang dikeluarkan dalam bentuk hukum, keputusan-keputusan politik yang seakan-akan ya sah, bukan seakan-akan, memang sah kalau kita lihat secara prosedural. Jadi seakan-akan baik-baik saja, padahal isinya menggerogoti demokrasi. Nah, di Indonesia itu kan sudah terjadi tuh paling tidak dengan dimatikannya KPK, ditekannya secara luar biasa masyarakat sipil, dan juga dengan dimandulkannya kekuatan yang berbeda di DPR. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya masih ngomong tinggal tersisa pengadilan nih. Tapi ternyata yang saya khawatirkan sekarang sudah terjadi. Jadi saya kira akan makin banyak tantangan kita ke depannya. Tapi yang jelas mari kita baca dulu fenomena ini supaya nanti ke depannya kita bisa paham kira-kira dan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Apa yang bisa dilakukan dalam situasi demokrasi yang tengah dirusak pelan-pelan ini, sementara lembaga yang harusnya paling tidak bisa memberikan cek itu dalam arti checks and balances itu justru sedang dilemahkan secara luar biasa.